Jaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Az-Zikra, Komplek Telkom, Jalan Wibawa Mukti, Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis apa yang kita lihat bersama-sama di VT lagi. Di VT tadi ya, bagaimana di dalam setiap kehidupan ada dua perkara yang mendominasi. Di dalam setiap mengambil perkara atau keputusan ada akal dan juga nafsu. Manakah yang menguasai diri kita? Apakah akal atau nafsu kita? Nah, insya Allah akan kita kaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah bersama di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Arifin Nugroho dan juga Ustadz Zaki Mubarak. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Arifin Nugroho akan menyampaikan bagaimana tujuan Allah memberikan akal dan nafsu kepada manusia. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia para jamaah sekalian, jamaah Damai Indonesiaku dimanapun jamaah berada, wabil khusus jamaah yang ada di Masjid Az-Zikra. Kalau Masjid Az-Zikra ini berarti ahli zikir. Ada ahli fikir, ada ahli zikir. Kalau kita sekarang akan membahas tentang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu. Kira-kira kalau ditanya, kita itu lebih penting punya akal apa punya nafsu? Punya akal atau punya nafsu? Ya? Dua-duanya Pak ya. Kalau cuma punya akal nggak punya nafsu, selesai manusia. Sebab dia tidak punya nafsu. Makanya ketika dia punya nafsu disebut bernafsu. Setelah itu baru berpikir bagaimana nafsunya ini bisa membuat sesuatu yang baik, baru dia gunakan akal. Oh, berarti supaya nafsu saya ini baik, saya harus begini. Dan itu tidak cukup, sebab harus dituntut dengan atau dituntun dengan iman, dengan wahyu. Jadi tiga tuh, nafsu, akal, iman. Jadi kalau seandainya orang bernafsu, contoh misalkan yang gampang saja lah, hubungan biologi suami istri itu, dia punya nafsu. Cuman kalau tidak dituntut dengan akal, rusak masyarakat. Akhirnya ada akal naik, kalau saya ini sembarangan, apa segala macam penyakit ada, hancur tatanan masyarakat. Akhirnya berpikir gimana caranya, oh begini. Iman turun dengan memberikan apa? Syariat, sehingga bagaimana? Menikah. Ya, nafsu mau punya mobil, kalau cuma nafsu aja, nggak digunakan akal, jadinya apa? Nyolong. Kan yang penting nafsunya terpenuhi. Kalau mau punya ya udah, yang penting gimana cara nyolong. Tapi akal bilang apa? Jangan, ntar digebukin. Ya, karena kalau nyolong digebukin. Sehingga apa? Dituntun. Karena kalau cuman sampai di akal, mikirnya gimana caranya nyolong supaya tidak digebukin. Kan itu akal. Tapi kalau cuma sampai seperti itu, tetap hancur hidup manusia. Harus ada yang ada di atasnya. Apa dia? Iman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan nafsu, akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya secara umum. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa manusia itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Fujur dan takwa. Untuk bisa berbuat buruk, untuk bisa berbuat baik. Yang bisa membersihkan dirinya maka dia baik, tapi kalau dia yang tidak bisa membersihkan dirinya maka dia akan rugi. Ibu, panas enggak tadi datang dari rumah? Kalau ngikutin nafsu? Ya. Terus kenapa datang ke sini? Hah? Ya, akalnya di mana? Hah? Akalnya di mana? Kan kalau umpama nurutin nafsu, males. Tapi karena ada iman, jalan. Betul iman apa gara-gara TV One? Iman apa TV One? Oh, iman lah karena Allah. TV One ini karena alhamdulillah aja. Awalnya mah iman datang ke sini. Cuman akalnya karena panas, ada yang bawa ada yang bawa payung, ada yang gimana lewat sesuatu yang meneduhkan, atau ya biarin aja datang ke sini, yang penting tidak ada yang pakai apa yang penangkal matahari itu, sunblock, itu kan akal. Ya. Jadi begitu, nafsu tidak mutlak buruk, tapi akal juga tidak mutlak baik. Maka semua harus dinaungi dengan iman agar semua menjadi seimbang. Makanya orang kalau di atas muka bumi ini tidak ada nafsu, manusia tidak akan bisa berkembang sampai dengan detik ini. Sampai bisa bikin pesawat terbang yang bukan cuma menghantarkan satu orang dari satu titik ke titik lain di bumi, tidak, sampai ke bulan. Emang itu awalnya dari apa? Nafsu dulu. Melihat, kalau saya bisa ke sana, pengen ke sana, akhirnya akalnya jalan. Ya, akalnya jalan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta ketika berbicara tentang masalah nafsu dalam syariat ini semuanya buruk, tidak. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsu mutmainnah, semuanya nafs, ya. Tetapi kalau yang ammarah ini yang dia itu ngerusak gitu. Contoh, marah-marah, iri dengki, itu ngerusak. Kalau lawamah itu yang sifatnya negatif ke orangnya, contoh kecewa, minder, putus asa, ya. Nah, yang mutmainnah ini adalah nafsu, keinginan yang ada di dalam dirinya, tetapi keinginan ini yang mampu untuk bisa membuat dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat dari segi perbedaan apa itu nafsu, apa itu akal, apa itu iman. Maka yang penting nafsu apa akal? Nafsu apa akal? Nanti ada di segmen terakhir pertanyaan ini. Dua-duanya. Nggak mungkin manusia itu bisa maju kalau tidak punya nafsu, tapi akan hancur juga kalau hanya sekedar menyandarkan pada nafsu. Oleh sebab itu ada akal buat manusia, tetapi akal harus dipandu dengan apa? Harus dipandu dengan yang namanya iman. Maka insya Allah semua yang hadir di sini memiliki nafs, tapi yang mutmainnah, akal yang dibimbing oleh syariat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang telah memberikan muqaddimah di awal bagaimana tujuan Allah menciptakan kita, ada nafsu dan akal. Untuk itulah dalam Islam akal mempunyai peran yang sangat penting. Allah memberikan peringatan berkali-kali, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Kita diminta untuk terus berpikir. Nah, untuk itulah lantas bagaimanakah akal dan nafsu itu menjadi cerminan di dalam diri manusia? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mubarok di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Arifin Nugroho, bagaimana ada 3 tingkatan di sana. Nafsu, akal, dan yang paling tertinggi adalah iman. Nah, di segmen kedua ini pemirsa, Ustadz Zaki Mubarok akan menjelaskan bagaimana nafsu dan akal merupakan cerminan dari perilaku manusia. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, utangnya biar cepat lunas. Yang aminnya kenceng, utangnya banyak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, yang sangat saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah menciptakan kita sebaik-baik makhluk ciptaannya. Betul bu? Menurut Al-Imam Ghazali, Allah ciptakan 4 makhluk. Yang pertama, ada yang diberi akal tapi tidak diberi hawa nafsu. Siapa pak? Pak? Siapa bu? Malaikat. Ada yang diberi hawa nafsu namun tidak diberikan akal. Siapa? Binatang. Ada yang gak diberikan akal, gak diberikan hawa nafsu. Sopo pak? Benda mati. Ada yang diberikan akal, ada yang diberikan hawa nafsu. Siapa bu? Manusia. Nih kita manusia, alhamdulillah. Makanya kita ini manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Allahnya jelek banget. Ada yang sambil manyun. Ibu bapak hadirin hadirat, kalau emang mau nyebut nama Allah sebut yang semarak. Sebut yang semangat. Sambil angkat tangan kanannya bapak ibu. Setelah udah diangkat digenggam seperti ini nih. Pas ketika genggam kumpulin penyakitnya di sini. Entah itu penyakit jantung, liver, kencing manis, gula, darah tinggi, apaan lagi bu? Kolesterol, apaan lagi pak? Asam urat. Kumpulin semuanya di sini nih. Pas terakhir kita sebut asma Gusti Allah niki pak, genggaman kita buang. Sambil kita niatkan untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Mungkin bapak ibu udah berobat, ikhtiar udah kemana aja, belum juga sembuh dari penyakitnya. Sekarang ini lewat taklim Damai Indonesiaku di TV One ini, kita minta kepada Allah, ya Rob, semoga dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan junjungan kami Nabi besar Maulana Muhammad, pulang dari sini dari Masjid Al-Zikro Jati Asih penyakitnya sembuh total semua. Nih caranya kayak begini bu. Nih pak liatin dulu ya. Ntar saya baca ayat Qur'annya. Allahnya yang semangat. Allah. Tuh niatin ngelempar ngebuang Cuman saya pesan banget bu, buangnya jangan ke sini. Awas. Nih ibu-ibu udah ada yang mulai ngincer saya nih. Buangnya ojo reneng ke. Siap pak? Tangannya diangkat ke atas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kelihatan penyakitan semua. Nenek-nenek di belakang semangat banget. Insya Allah pulang dari sini penyakitnya sembuh total semua, amin. Ya Rabbal. Kan kalau ngaji kayak begini yang hadir bukan cuman kita doang kan pak. Malaikat ini puluhan ribu hadir bu pak. Mengaminkan barusan doa bapak dan doa ibu semua. Insya Allah penyakitnya sembuh total semuanya, amin. Kita pak manusia diciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Alhamdulillah. Coba apa ibu datang ke Ragunan. Pernah nggak datang ke Ragunan pak? Ribuan makhluk ciptaan Allah ada tuh. Cakapan binatang apa kita kira-kira?
Lo jauh cakapan kita. Alhamdulillah. Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita hawa dan nafsu. Hawa nafsu dan akal ini saling berperang, Pak. Kadang kalau nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada hewan, betul. Tapi kalau akal yang menang, kita lebih bisa mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu. Kalau akal yang lagi menang, nafsunya kalah, Masya Allah Pak, kadang-kadang sholat Jumat aja jam 9 udah datang, Bu. Saking ngarap pahala dari Allah. Tapi kalau nafsu yang menang, akal sehatnya tidak dimenangkan, nafsu yang didahulukan, ini yang bahaya. Mobil khusus anak-anak muda di zaman sekarang, Pak, nih teman-teman saya. Ayo bro and sis dimanapun kalian berada, generasi-generasi muda Indonesia, karena kebanyakan sekarang ini mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, tidak memikirkan akal sehatnya atau tidak mendahulukan akal sehatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Maghrib bukannya ke masjid, Isya bukannya ke musola, nongkrong di pinggir got. Kadang-kadang bukan cuma sekedar nongkrong, ada yang sambil nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Kumpul sama teman-temannya, bukannya ngaji, main game, slot. Ada nggak yang kayak begitu, Pak? Di sini mah insya Allah nggak ada yang main slot, saya lihat nih. Nggak ada, mana nggak ada. Orang lagi ngaji. Alhamdulillah. Ini generasi-generasi muda. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka ini tidak mengedepankan akal sehatnya, mendahulukan hawa nafsunya. Mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. Maaf, arus kebudayaan yang datang dari barat. Coba lihat anak sekarang, maaf Bu. Kadang-kadang jangankan ngaji, disuruh azan aja kagak bisa. Iya Pak, iya. Kadang-kadang disuruh azan keder. Kayak tadi tuh di Masjid Al-Dzikra kita dengar azannya enak. Tapi bocah sekarang karena tidak mengedepankan akal sehatnya, nafsu yang didahulukan, nggak belajar ngaji. Jangankan ngaji, azan aja keder. Bapak pernah dengar azannya bocah keder, Pak? Pak? Hello? Masih hidup? Ibu pernah dengar? Mau dengar gak? Nih dengerin ya. Contoh azan keder. Hayya 'alas Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, ujung-ujungnya akbar. Nah ini karena teman-teman kita, regenerasi muda kita, mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Coba kalau hawa nafsunya diperuntukkan untuk belajar ngaji, pokoknya saya harus bisa mengaji, nafsunya yang sehat, ya Bu ya. Dibantu dengan akal sehatnya, insya Allah menjadi generasi harapan bangsa, negara dan agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masya Allah, Ustadz Zaki Mubarak telah memberikan paparannya bagaimana akal dan nafsu merupakan cerminan dari diri kita atau cerminan manusia. Nah, di segmen kita mempunyai 3 segmen pemirsa. Kita akan interaksi, jamaah juga Ustadz juga langsung berinteraksi dengan para jamaah untuk bertanya dan juga mungkin saling mencurahkan hati atau mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya mengenai tema besar kita, bagaimana nafsu dan akal menjadi cerminan di manusia. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema akal dan nafsu, mana yang menguasaimu atau yang mana yang menguasai diri kita. Nah, kita masuk dalam segmen atau sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk para jamaah untuk bertanya dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama Ibu Riri, betul? Oke, boleh berdiri Ibu Riri untuk diajukan pertanyaannya dan nanti akan dijawab terlebih dahulu Ustadz Arifin Nugroho begitu ya. Silakan Ibu Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri, jamaah Majelis Al-Dzikra. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah yang menyebabkan
manusia berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah di mata Allah? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Arifin Nugroho. Apa yang membuat manusia itu menjadi rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi manusia itu tidak menjadi rendah karena sekedar dunia. Ya. Walaupun kadang-kadang manusia itu menganggap dunia itu menjadi tolok ukur, betul? Kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu sama orang miskin terus ketemu sama orang kaya, senyumnya beda enggak? Beda enggak? Ketemu sama yang lagi nyapu jalan. Tapi kalau ketemu sama konglomerat yang ada di negeri kita, gitu ya, beda tuh. Beda enggak? Jujur aja. Tuh. Kenapa beda? Sebab kadang-kadang kita ini punya definisi rendah atau tidak itu siapa? Apa menjadi ukurannya apa? Dunia. Makanya kalau ada di kantor ketemu sama OB ya biasa. Tapi kalau ketemu sama direktur, hormat. Ya kan? Begitu juga kita yang ada di kampung kita, yang ada di RT kita, siapa yang tinggi, siapa rendah, biasanya jadi tolok ukur. Gak ada yang, ini tahajudnya yang Masya Allah, baca Qur'annya yang ada, Alhamdulillah, tapi tidak mayoritas. Mayoritas ngelihatnya itu tadi. Ngelihat dunianya, dan itu salah. Maka pertanyaan Ibu Riri bagus. Kalau kacamata Allah manusia itu menjadi hina, itu bagaimana? Dan kacamata kita harus sama dengan kacamata Allah. Nabi SAW tidak Nabi punya misalkan contoh beberapa yang dekat dengan beliau yang notabene-nya awalnya budak. Contoh Salman, contoh Bilal. Apa dibedakan? Enggak, bahkan namanya sering disebut dalam sejarah literasi kita. Seolah menjadi manusia mulia. Kalau orang tidak mendalami tentang siapa di balik itu, mungkin tidak tahu kalau beliau itu adalah kondisi ekonominya miskin, budak. Enggak. Tapi itu Islam. Tidak melihat orang itu hanya sekedar dari dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Nabi menjelaskan di hadapan Allah nggak ada beda antara Arab dan orang non-Arab, kulit putih dengan kulit non putih. Ya, orang punya ekonomi dan tidak punya segala, tidak ada yang membedakan, hanya satu, takwa dari seorang hamba. Jadi kalau kita lihat dia menjadi mulia karena takwa, maka dia menjadi hina karena tidak punya takwa. Coba saya tanya, Firaun, ada yang kenal Firaun? Kenal nggak? Nggak kenal? Benar? Alhamdulillah. Kalau kenal ntar ditanya kenalan di mana, begitu kan? Template itu namanya ya. Tapi tahu? Tahu. Di Quran disebut? Disebut. Coba kalau saya tanya sekarang, siapa yang mau jadi Firaun? Benar. Tapi banyak orang sekarang mencoba untuk berusaha mendapatkan apa yang dimiliki Firaun. Coba kalau dideskripsikan, Firaun itu apa sih? Apa Firaun? Siapa? Punya apa? Punya apa? Kekuasaan. Nah. Punya apa lagi? Kekuasaan. Punya apa lagi? Kekuasaan. Ya kan, orang banyak kan berlomba untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kalau semisal ya, pemimpin satu daerah gitu langsung Alhamdulillah telah datang pimpinan kita, selamat datang kepada Firaun kami. Begitu kira-kira dia. Kalau disebut gitu marah nggak dia? Marah. Padahal Firaun itu menguasai Afrika. Kenapa? Karena nggak mau. Orang tahu dia punya kuasa, tapi di mata Allah hina. Sebab apa? Tidak punya iman, tidak takwa. Sama saudaranya Qarun, bukan saudara kandung, bukan. Karena Qarun ini sebenarnya dulu awalnya pengikut Nabi Musa. Dulu Qarun itu awalnya, ini pas antara nafsu dan akal. Qarun, ada orang namanya Qarun, ini Bani Israel. Dia ketika Nabi Musa datang dari Gunung Sinai dapat perintah Allah untuk mendakwahkan Firaun, lalu datang kepada Harun karena mendapatkan SK dari Allah untuk mendampingi Nabi Musa. Qarun termasuk yang membantu awal-awal. Bahkan Qarun ini yang menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa,
Kalau kita miskin begini terus, kita ini bakal apa? Diinjak-injak sama Firaun. Maka kita harus mandiri, ekonomi kita harus kita bangkitkan, kita harus kaya. Begini caranya, Bani Israel banyak di Mesir. Sekarang kita beli atau kita jual, tidak beli kecuali dari Bani Israel. Bani Israel yang tidak bisa punya uang untuk memiliki satu bahan pokok, biarkan, boleh untuk ngambil dulu, bayar nanti supaya tidak kena pinjol. Dari zaman Fir'aun udah ada pinjol. Hati-hati. Ya, karena sekarang merebak yang begitu-begitu itu, kalau nggak hati-hati mengerikan. Ya. Kadang-kadang mengerikannya orang yang sudah kayaknya ke masjid terus tiba-tiba murung di pojokan begitu, tanya ngapain? Kena pinjol. Ya Allah, ini kan pengajian udah sering masih aja. Artinya mereka dihinakan, Qarun dihinakan. Setelah itu karena dia kaya, begitu kaya lupa sama Nabi Musa. Begitu kaya nggak mau lagi datang ke pengajiannya Nabi Musa, nggak mau lagi bersama. Wah sendiri, malah sekarang merasa bahwa dengan kekayaannya itu menjadi terhormat, kayaknya lebih pas kalau dekatnya sama Fir'aun. Sehingga dia dekatnya dengan Fir'aun. Makanya dihinakan. Walaupun secara duniawi, jadi kalau ditanya ada yang mau jadi Qarun? Nggak ada. Ada yang mau kaya? Kayak Fir'aun? Nggak ada. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya kami persilakan Bapak Agus Miftah yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mubarak. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Miftah dari Jamaah Masjid Az-Zikra Satwika Permai Jati Asih. Ustadz, zaman sekarang kemudahan akses begitu luar biasa. Bisa yang negatif ataupun yang positif. Tapi kenyataannya kalau kita lihat fenomena saat ini justru yang malah mendominasi yang negatif. Kira-kira ini apa sebabnya Ustaz? Dan kedua bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Zaki langsung dijawab. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sering kita alami di kesehari-harian kita. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Bisa diperjelas lagi? Saya belum bernamis. Ini biar ada kerjaannya juga Pak. Baik, di zaman sekarang ini justru di era digital justru hal yang negatif yang mendominasi ya, begitu ya. Nah ini yang kira-kira akal atau nafsu yang mendominasi, begitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu ya Pak Agus Miftah ya? Siap. Negatif yang diakses justru yang negatif. Justru yang negatif yang dominan ya? Lihat YouTube atau hal-hal yang negatif yang dilihat. Oke. Alhamdulillah. Memang kita manusia Bapak Ibu kadang kita punya iman yazid, kadang yangkus. Kadang iman kita manusia naik, kadang turun. Itulah kita manusia punya hawa dan nafsu. Nah ini terkadang kita melihat di media sosial yang kita lihat tuh cuman kesenangan tentang gosip, fitnah. Tapi kalau soal pengajian kayak begini, itu jarang dilihat dan bahkan tidak digemari. Apalagi khususnya kepada teman-teman kita anak-anak muda. Nah ini karena mereka tadi kata Kiai Arifin itu karena kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu akal sehat harus bisa kedepankan. Harus kita dahulukan. Oh iya ya, kalau saya melihat gosip nih di media sosial, kira-kira sholat saya menjadi rusak gak? Kalau saya melihat fitnah di media sosial tentang orang bikin status ngomong-ngomongin orang, kira-kira amal ibadah kita ini bisa berkurang apa enggak? Itu harus kita kedepankan akal Pak. Karena kita diberikan akal sehat oleh Allah. Jangan sampai kita ini kalah iman, akal, sehat kita kepada hawa dan nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah imin. Apalagi kita sampai menjadi pelakunya Bu. Ini na'udzubillah, kadang-kadang kita bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar melihat. Tapi kita pun tidak kita sadari menjadi pelaku. Bikin nih instastory di Instagram apa di WA. Tadi aku lihat tetangga aku kayak begini. Salah nggak tuh dia ya? Itu benar apa enggaknya aja itu udah gibah Bu. Benar apa tidaknya udah ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Nah itu kebanyakan kita daripada manusia. Kadang kalau iman kita lagi rendah. Oleh karenanya itu mintalah terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan nabi, Pak. Kita bukan rasul, kita manusia biasa. Iman kita kadang naik,
kadang turun. Minta keimanan kita kepada Allah, diberikan akal sehat oleh Allah agar supaya kita tidak mudah mendengar gosip-gosip atau hal-hal yang tidak baik, baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mubarak atas jawabannya. Intinya ketika akal itu sakit, maka itu yang harus kita evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi, untuk mengobatinya, ada iman yang harus diperbarui terus, yang harus ditingkatkan. Di majelis-majelis seperti ini mungkin kita bisa mengaji dengan guru-guru kita. Nah, kita akan jumpa lagi nanti masih ada 2 segmen lagi, segmen interaksi. Nah, para guru bisa langsung turun ke para jamaah untuk bertanya langsung berkaitan tema besar ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kita masih ada 2 segmen untuk para guru berinteraksi dengan para jamaah langsung berkaitan dengan tema kita, antara akal dan nafsu mana yang lebih dominan. Nah, kami persilakan Ustadz Arifin Nugroho untuk bergabung bersama jamaah. Mungkin ada peristiwa, ada kejadian, mungkin pengalaman berkaitan dengan tema besar kita. Jangan-jangan banyak yang nafsu ini lebih dominan daripada akalnya. Fadhal Ustadz Arifin Nugroho. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang tadi jamaah tanya ke Ustadz, kita sekarang mau Ustadz tanya ke jamaah. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Waduh ya, yang bisa jawab saya kasih hadiah haji. Bila mampu. Kalau nggak mampu diganti doa haji, ya insya Allah. Mohon izin boleh Pak ya? Ya Allah, alhamdulillah. Ini kameranya di mana berarti kita nih? Dengan Pak siapa? Dengan Bambang Sudaryanto. Pak Bambang Sudaryanto, kelihatan ya? Bedanya kelihatan kan? Kelihatan nggak bedanya ini? Jauh, beliau pengalaman, ini yang pengalamannya kurang. Ya, pengalaman hidup, makanya kita mau ngambil pelajaran dari beliau. Pak Sudaryanto mau tanya apa saya mau tanya? Boleh saya tanya dulu, boleh? Bapak dulu tanya? Ya, habis Bapak tanya 1, saya tanya 5 ya. Silakan Pak Sudaryanto, menghormati beliau yang dulu Imam Malik itu kalau punya murid, beliau sudah nampak ada putih-putih di rambut, wow itu hormat sekali. Sebab apa? Di antara tanda husnul khotimah itu adalah ketika seorang hamba mendekati akhir ajalnya, akhir hayatnya itu masih betul-betul dekat dengan Allah. Kan Pak Bambang adanya di masjid, berarti tandanya dekat dengan Allah. Coba kalau ada di tempat mancing, iya kan? Atau mungkin ada di mana? Contoh misalkan, ya, berarti mendahulukan akal atau nafsu? Mendahulukan akal atau nafsu? Akal yang dibimbing oleh iman. Tapi juga ada nafsul mutmainnah, keinginan untuk bisa balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik. Pak Bambang, saya dulu deh yang tanyalah. Siap. Ya, pertanyaannya. Enak pengajian apa enak naik sepeda? Dua-duanya enak. Wah. Karena untuk naik sepeda adalah menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Dan pengajian adalah untuk keimanan. Menjaga keimanan tuh. Kan memang lain pengalamannya. Pak, mohon maaf Pak Bambang. Pasti yang di sini ngomongnya pengajian. Karena kurang pengalaman. Tapi karena punya pengalaman ya, dua-duanya baik. Jalan. Nyebut pasangan. Tapi Pak Bambang suka sepeda? Suka. Nyepeda juga masih? Sudah enggak. Sudah tidak. Karena kakinya sudah anfal, Pak. Oh iya alhamdulillah. Berarti tadi kan itu melihatnya. Jadi kita ketika melihat itu, ini kira-kira mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau orang punya pikiran begitu, maka ini berarti sudah mengedepankan akal baik. Ya. Mau melakukan ini, kira-kira ini baik apa enggak? Kalau baik, dia jalan. Kalau enggak. Ya. Banyak orang narkoba misalkan, itu nggak punya akal, ya. Sebab dia tahu, semua orang tahu kalau namanya narkoba pasti borok. Udah ada tulisannya di narkoba, jangan konsumsi ini, sebab kalau konsumsi ini akan gitu. Iya, tuh macam-macam. Di Homer juga udah ada tulisannya. Borok, tapi kenapa kadang-kadang ada yang sudah ada tulisan peringatan boroknya tetap jalan? Kira-kira mendahulukan nafsu atau akal? Itu, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Bambang. Terima kasih. Ya. Saya mau menanya pada Ustadz. Silakan. Jadi gini Pak Ustadz, manusia itu kan ada 3
anatomi ya. Iya. Anatomi dari fisik, kemudian akal, kemudian roh. Sedangkan fisik itu kan ada mata. Mata itu ada ayatnya. Iya. Telinga juga ada ayatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat sholat, ayat fala. Nah di situ kan kita disuruh sholat dan untuk meraih kemenangan. Iya. Tapi kadang-kadang kita lagi kerja, wah ini ntar dulu ini apa? Iya. Ada duit nih. Nah. Kalau sholat iya hilang yang beli gitu kan. Kemudian mata juga ada di nur. Nah di situ kan lihat, wah itu bagus juga tuh. Di sana ada Alphard nih. Saya harus cari uang gimana itu di sana wisata. Betul. Berarti ada nafsu nih. Dan akal tidak bekerja nih. Ya kan? Dan kemudian mulut. Lesan-lesan kita. Lesan-lesan kita nih kadang-kadang hanya saat Ramadan aja. Begitu dikatain, ntar dulu habis maghrib. Tungguin ya. Tunggu habis maghrib. Nah, bagaimana ini untuk menjaga nafsu ini supaya tidak maksiat terhadap semuanya ini? Iya. Itu Masya Allah luar biasa ya Pak Bambang. Jadi agar Islam ini jadi ke kamera Pak Bambang tuh. Biar dilihat sama cucu. Ya gimana Pak? Jadi Islam, iman dan ihsan ini terpenuhi semuanya. Ya Allah. Jadi semua ibadah-ibadah kita itu secara bisa sempurna, maksimal betul. Ya. Memang itu aja pertanyaan saya. Iya, pertanyaan kalau orang sudah pengalaman begini. Ya Allah, Pak Bambang tinggal menghitung hari ya Pak Bambang ya, insya Allah. Loh ketawa, padahal yang ketawa kadang-kadang duluan. Terima kasih Pak Bambang. Ya Allah ini Masya Allah ya. Gimana nih kita itu kan ada jasad, ada akal, ada ruh. Tapi kadang-kadang ya kita dengar sesuatu tidak segera. Ada azan nggak bersegera. Apalagi kalau di depannya ada apa? Ada yang udah dari jam 7 buka toko nggak ada orang beli. Begitu jam 11.30 rame datang. 5 menit berikutnya dan duhur. Langsung mikir tuh kan. Apa yang mikir? Akal apa otak? Wah sayang nih. Nah gitu ya. Iya bisa akal bisa otak. Tapi saya teringat dengan kisah. Mau dengar kisahnya Pak Bambang? Siap. Ya insya Allah minggu depan. Karena kisahnya panjang. Jadi malaikat Jibril ketika pertama kali diciptakan, ini dalam hadis Sahih Muslim ya. Ketika pertama kali diciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala panggil. Lihat surga. Malaikat Jibril disuruh lihat surga. Padahal ini baru pertama permulaan penciptaan. Begitu dilihat muter datang, wah dengan senyuman merekah ditanya, "Bagaimana pendapatmu itu dengan surga?" Jibril mengatakan, "Ya Allah, aku tidak lihat tempat yang jauh, tempat yang indah seperti ini dan aku yakin semua hambamu pasti akan berusaha untuk bisa mendapatkannya. Saking indahnya tempat ini." Tapi habis itu murung Jibril ketika ditanya, "Kenapa murung?" Tapi masalahnya sorga ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu manusia. Oke kalau begitu sekarang kamu ke neraka. Berangkat ke neraka. Bu, kelihatan? Berangkat ke neraka, begitu dilakukan, mukanya murung. Kenapa? Tidak ada tempat paling buruk ya Allah seperti neraka yang pernah kau ciptakan. Buruk sekali. Makin murung lagi, bukan tambah murung, makin murung lagi. Lalu ditanya kenapa? Makin murung. Sebab aku lihat neraka ini dilingkari dengan sesuatu yang membuat nafsu ini senang, syahwat. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Namanya surga dilingkari dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu, sehingga kadang-kadang kan begitu. Orang kalau sholat Jumat itu, sholat Jumat khotib naik mimbar jam 12.00, biasanya masjid penuh jam berapa? 12.10. Tapi kalau ada sepak bola tanding jam 18.00, stadion penuh jam berapa? Tuh. Ya, bukan berarti sepak bola tidak baik ya, bukan. Maksudnya untuk perbandingan aja. Padahal ini kan masuknya harus dengan effort berat, beli karcis. Sholat Jumat ada yang pakai beli karcis? Nggak ada. Orang nggak pakai beli karcis aja susah kumpulnya. Kadang-kadang di belakang. Begitu Pak Bambang ya. Karena harus ada ibu-ibu juga disuruh adil sama Mas Sofi. Betul sekali Ustaz Arifin. Mohon maaf Pak Bambang, terima kasih banyak. Insya Allah sehat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Soalnya ibu-ibu dari tadi udah celingak-celingok nih Ustaz Arifin.
Ya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah, Pak Bambang sudah haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan haji mabrur. Sa'yan masyhur. Amin, amin, amin. Bu, nggak ada yang mau tanya kan? Oh ada, ya siapa? Mana yang mau tanya? Oh ya silakan. Kalau istrinya Pak Bambang mana? Oh iya. Kok mirip? Jodoh ya berarti ya. Silakan dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Nuni. Ibu siapa? Ibu Nuni. Ibu Nuni ya. Jamaah Majelis Taklim Az-Zikra. Iya. Saya langsung bertanya saja Ustadz. Ya. Saat ini kita kan sering mendengar ya istilah berpikir di luar nalar. Berpikir di luar nalar. Atau bertingkah laku di luar nalar. Iya. Tadi dari Ustadz kan juga ada sampaikan akal dan nafsu mencerminkan tingkah laku. Nah kita yang kita yang melihat orang berpikir di luar nalar, berperilaku di luar nalar. Nah bagaimana sikap kita sebaiknya agar kita tidak menjudge orang itu negatif. Baik. Padahal kadang-kadang berpikir di luar nalar sekarang itu terrealisasi 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Bener juga pikiran mereka gitu. Nah itu gimana? Kita beresponnya supaya positif gitu. Baik. Itu aja. Emang ibu yang suruh tanya? Kan saya yang suruh tanya, ibu tanya Pak. Ya kan Mas Sofyan, ini yang tanya saya apa ibunya? Oh tadi Ibunya silahkan. Oh ya, udah, Tadi silahkan Ya, katanya. tadi saya masanya SK-nya disuruh tanya. Ya berarti kalau ada yang tanya berarti saya disuruh apa? Disuruh jawab. Ya udah nggak apa-apa dah. Bu Nuni, gimana kita caranya mempertahankan pikiran kita kalau ada sesuatu yang mungkin menurut otak kita itu nggak masuk? Gampangnya begitu kan? Contoh misalkan, ada orang melakukan sesuatu, kita langsung otak ini berpikir, karena memang begitu manusia ini makhluk sosial, nggak bisa dia cuek dengan apa yang ada di sekitarnya. Ada orang lewat, nggak negor aja, itu otaknya udah muter. Apalagi yang lewat nggak negor itu baru bangun rumah 2 tingkat, kan? Anaknya baru jadi pejabat. Ya betul. Mikir nggak? Pikir. Pikirannya apa Bu Nuni? Pikirnya responnya sombong. Oh. Negatif. Padahal itu bisikan siapa? Syaitan. Tapi Dilakukan. berarti kita temannya? Itulah masalahnya. Itu masalahnya ya. Jadi kita kadang-kadang melihat sesuatu itu selalu saja otak pasti akan berpikir, mustahil nggak berpikir. Ngelihat ada tetangga kita udah punya istri, tiba-tiba makannya selalu di warteg terus. Pikirannya? Nah, itu kayaknya kencang banget ini belakangnya. Pengalaman. Ya. Gitu. Ada nggak istrinya di sini? Ada nggak itu? Perlu kita lihat. Iya. Aduh salah ngomong katanya gitu. Kenceng banget lagi. Udah ketahuan salah ngomong. Ya ini pertanyaan bagus banget dari Bu Nuni. Karena begitu kadang-kadang kita itu rusaknya itu karena itu. Sebenarnya semuanya bisa baik. Tapi karena kita itu ngikut yang diajak menjadi partner untuk diskusi itu syaiton. Jadi kita mikirnya begitu. Ya. Ada orang yang Masya Allah ibu-ibu pengajian terus. Pagi ikut pengajian, siang ikut pengajian, malam ikut pengajian. Pikiran kita? Alim. Hah? Alim. Itu bagus. Maksud saya itu yang diambil. Karena kadang-kadang kan belum tentu alim. Ada kalanya memang dia lagi berantem sama suami. Iya nggak betah di rumah kan ya. Pagi pengajian, siang pengajian, sore Tapi kita ngelihatnya apa? Alim. Itu maksud saya yang dipakai gitu. Yang dipakai begitu. Cari celah. Gimana caranya melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu dengan pikiran positif. Nabi SAW pernah keluar rumah. Begitu keluar rumah ada sahabat. Rasul, saudara kita fulan, jangan. Saudara kita, jangan. Saya nggak mau dengar yang buruk dari saudara-saudara saya. Udah biarin aja. Biar saya nanti yang akan melihat bagaimana. Maka Nabi paling nggak seneng tuh. Nah kita mah enggak kadang-kadang. Ya. Rencana dari rumah mau beli tempe, tapi akhirnya apa? Tempe nggak kebeli, tapi apa? Semua informasi satu RT tahu. Begitu pulang ke rumah, lah tempe lupa. Nah ini kan masalah. Ya kan? Itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita pikiran, pokoknya ngelihat apa-apa, ngelihat positifnya dulu. Oh mungkin dia begini. Bukan sombong, dia mah bukan sombong. Mungkin capek lagi mikir, ya Allah nih tingkat 3 bayar pakai apa? Udah ngebon ke toko bangunan. Kan begitu. Harusnya mah kita, ya Allah kita doain. Mudah-mudahan dia cepat jadi rumahnya.
Coba bayangin lagi begitu sibuknya dia sampai nggak ngelihat saya, pasti berat beban hidupnya. Ya Allah mudahkan. Begitu. Ini mah enggak. Dasar orang sombong. Ada orang lewat di sebelah. Emang kenapa Bu? Itu lihat tuh sombong. Udah tuh. Repot akhirnya. Maka hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Jadi kalau tadi Bu Nuni pertanyaan begitu, lihatlah selalu dengan kacamata positif. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Masya Allah, Ustaz Arifin Nugroho yang telah memberikan interaksi langsung dengan para jamaah. Nah, di segmen berikut kami persilahkan nanti Ustaz Zaki Mubarak yang berinteraksi langsung dengan para jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masih di Damai Indonesiaku, pemirsa, kalau tadi kita saksikan bersama-sama Ustaz Arifin Nugroho berinteraksi dengan para jamaah. Nah, kali ini kami persilahkan Ustaz Zaki Mubarak untuk berinteraksi dengan jamaah ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Silakan Ustaz Zaki. Masih semangat ibu-ibu? Kalau tadi kayak Arifin nanyanya yang ke bapak-bapak dulu, baru ke ibu-ibu. Tapi kalau saya ke ibu-ibu dulu, baru ke bapak-bapak. Karena ladies first. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau bertanya ibu? Monggo silahkan. Nah ini Masya Allah. Ibu perkenalkan dulu namanya siapa, aslinya mana, tinggalnya di mana, orang tua namanya siapa, RT berapa. Kakak aja sekalian Ustaz, kakak antar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya adalah Bu Neng. Bu Neng ya. Memang saya adalah jemaah di sini, tapi jemaah tidak tetap karena domisili saya adalah di Pekanbaru. Berarti dari kecil sampai sekarang masih Neng panggilannya. Masih Neng ya Pak. Iya kebetulan di sini adalah orang tua saya yang tinggal di sini dengan adik saya. Kebetulan karena adik saya pergi haji, maka saya di sini. Jadi selama di sini maka saya tetap adalah jemaah di sini. Sampai jadi mungkin yang lain mungkin asli. Ibadah haji. Sampai sampai setelah adik saya pulang lagi ke Pekanbaru lagi karena kembali lagi ke dinas. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu sehat panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Iya. Ya, Alhamdulillah. mau ditanyakan? Iya. Pak Ustadz ya mungkin saya arahnya sedikit ke yang ke ibu-ibu ya Pak Ustadz pertanyaannya. Apalagi ke ibu-ibu yang memang dia adalah sekaligus ibu rumah tangga dan sekaligus itu adalah juga Ibu boleh didekatkan lagi mic-nya? Oh ya, iya, gitu. Terima kasih Ibu. Iya, tadi sudah jelaskan bahwa nafsu dengan akal itu harus kita imbangi dan sebagai dasarnya itu adalah iman. Ya, sebagai dasar adalah iman. Nah, sekarang kami adalah sebagai ibu-ibu yang saya tanyakan tadi. Kita tahu bahwa nafsu itu adalah sebenarnya satu tindakan yang memang tidak diinginkan oleh Allah sebenarnya. Nah, sekarang saya ini kan lagi ada dua, kalau kami dilema ada dua nih bagi ibu-ibu, Pak. Misalnya kayak tadi, Ibu bilang, hayya 'alas shalah, sudah ada panggilan dan sebaik-baik yang sholat itu adalah di masjid. Misalnya gitu ya. Di masjid memang sebaiknya sholat adalah di rumah kecuali yang wajib tadi. Nah, bagi kami yang ibu-ibu yang peranannya itu adalah sebagai satu, memang dia adalah kalau dia bekerja mau membantu suami juga untuk menikam nafkah. Yang kedua adalah memang dia juga adalah pekerja utamanya adalah ibu rumah tangga. Nah, bagaimana kalau satu saat memang ada gini, kita tahu bahwa ini adalah panggilan sholat itu adalah yang bagusnya. Berarti akal kita nih udah berpikir bahwa ini adalah bagus dan iman kita dong mengatakan juga bahwa ini adalah ini. Nah, intinya bahwa nah seandainya pas saat itu tetapi sesuatu kita masih mau ini kan yang lebih penting lagi yang di rumah tangga. Nah, ini apakah ini mana yang didahulukan? Apakah nafsu tadi itu atau yang tadi akal yang tadi yang kita harus membantu di rumah tangga nih untuk pekerjaan yang hari-hari tadi ini. Pertanyaan cakep ini dilema, ya. Masya Allah ini sering terjadi buat ibu-ibu. Misalkan nih lagi masak nanggung gitu nanggung, dah contohnya. Terus sudah datang panggilan iman atau suara panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung masih nonton sinetron. Kan begitu kebanyakan ibu-ibu, ayo. Kalau hayya 'alas shalah, tanggung lagi bikin TikTok nih. Nah, itu adalah ujian iman ibu terhadap Allah. Kalau akal yang didahulukan, insya Allah, oh iya, udah waktunya sholat. Itu pasti godaan setan pasti akan datang, Bu. Itu hawa nafsu itu pasti akan datang karena kita punya hawa dan nafsu. Nah, ini ujian besar.
Kata setan, udah ntar aja tanggung, sinetronnya lagi seru. Kata iman, ayolah kita sholat. Kan sholat di awal waktu itu pahalanya banyak, luar biasa. Ibu harus mementingkan panggilan Allah. Karena paling sholat berapa menit ya Bu ya? Tapi begini Ustadz Zaki, kalau misalnya itu dibenturkan dengan pekerjaan yang itu sama-sama pentingnya Ustadz, seperti yang ditanyakan Ibu tadi, lagi sedang memasak, sedang melakukan pekerjaan rumah, tapi ada panggilan azan. Nah ini sama-sama pentingnya, gimana nih Ustadz Zaki kira-kira? Diselesaikan dulu masaknya, karena takutnya apa? Ntar kalau nggak selesai masak, laki lapar nih, pulang kagak ada masakan, jadinya merong-merong Cin. Iya Pak, iya. Harus diselesaikan dulu masaknya. Ya karena kalau kita pun misalkan lagi ibadah nih, lagi ibadah belum selesai masak, lapar. Allahu Akbar. Ayam enak banget tuh di meja makan. Harus diselesaikan dulu. Baru kita ibadah. Karena takutnya kalau kita lagi ibadah, ibu lagi masak, takutnya ntar kebakaran. Ada mudorotnya. Harus diselesaikan dulu. Ya, kita keinginan kita misalnya kan di masjid Pak Ustadz, karena kita tahu 27 kali lipat nih. Tapi tadi, ini sementara ini ada yang mau makan, sementara ini pengen juga yang di masjid, itu bisa ajak lagi mana lebih besar pahalanya yang ke masjid dengan yang mengurus rumah tangga tadi. Baik, oke. Habis selesai masak, ibu ajak suami nih habis makan. Pak, ayo Pak kita ke masjid Pak. Sholat sama suami. Insya Allah pahalanya sama. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Neng ya. Oke, berikutnya ke Pak Neng. Bukan ya? Pak Neng. Pak Nong kalau coba Pak Nong. Oh, iya. Silakan Ustadz Zaki. Ya, Bapak-bapak izin, ada yang mau bertanya apa mau menjawab? Apa ada yang mau nambahin kira-kira? Ya, Pak Haji Rahman. Mungkin ada bapak-bapak yang mempunyai pengalaman, Ustadz Zaki boleh ditanya, silakan Bapak mungkin ada yang punya pengalaman berkaitan dengan tema kita ini, silakan. Sebelum kita tanya pengalaman Ustadz, kita tanya namanya dulu. Silakan Ustadz, betul. Ustadz. Marabuka. Wah salah, sampai kayak di kuburan. Ismuka. Ya silakan Ustadz. Ya, nama saya Abdurrahman, Jamaah Masjid Az-Zikra. Masya Allah. Yang saya ingin tanyakan gini Ustadz, saya umpamanya terima WA, ternyata dalam bentuk video bagus gitu. Ini kalau kita lihat dosa, terus kita liatin aja terus. Kalau lihat sekali kan nggak dosa ya. Rezeki dong. Terus kita liatin Ustadz. Udah tahu-tahu ada panggilan sholat asar. Kita sholat ya ke masjid. Terus kita berdoa, ya Allah ampuni dosa aku, ya Allah tadi ini lihat ini. Ini pengalaman pribadi. Karena lempengan video bagus mah Bu, maaf. Jangankan yang muda, yang tua juga suka. Ya terus Pak Haji. Terus kita pulang lagi. Penasaran lihat video yang lagi tadi ya kan, dosa lagi kan. Lanjutin lagi. Ya, dosa lagi kan. Karena Allah Maha Pengampun gitu. Betul. Nah, terus saya ini lagi. Ini kalau orang pinter begini nih Bu, tapi keblinger kayaknya ini. Balik lagi, ada sholat maghrib panggilan ya enggak, kita ke masjid berdoa lagi ya Allah. Tobat lagi. Kayak gitu lah Ustadz. Kita begitu seterusnya. Ya seperti itu. Nah kira-kira ini Ustadz, apa permohonan ampun kita ini diterima oleh Allah apa tidak ini Ustadz? Karena kita berulang-ulang melakukannya itu. Ya. Setahu saya kan adanya yang namanya taubatan nasuha ya, yang taubat yang yang benar-benar taubat, tidak melakukan lagi. Nah kalau seperti ini gimana tadi Ustadz? Diulang-ulang terus, berarti itu namanya taubat sambel. Udah tahu enak diulangin lagi. Jadi awalnya sih malu ya, malu. tapi lama-lama malu-maluin. Nah ini makanya Al-Quran itu menganjurkan ketika kita ini suka melihat maksiat, namanya manusia kadang kalau nafsunya lagi yang naik Bu, itu gemar juga, ini tidak bisa dipungkiri, betul apa betul? Nah ini makanya anjurannya taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah. Taubatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Emang kalau kita ngeliat sekali kan itu namanya rejeki ya. Ntar mentang-mentang rejeki matanya diginiin aja. Rejeki ini. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Nah itu adalah godaan iman. Godaan iman, akal sehat kita harus bermain. Ini kalau kita lihat berarti saya dosa. Kalau kita dosa itu adalah melihat misalkan video yang
aneh-aneh lah. Itu adalah merupakan dosa besar. Walaupun kita ini bisa bertaubat kepada Allah, seharusnya jangan. Makasih banyak Pak Haji Rahman atas pengalaman pribadinya. Jadi gimana Ustaz, taubatnya bisa? Taubatnya diterima pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, pengampunan Allah atau rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan, kecuali musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Haji Rahman ya nggak suka nonton gitu-gitu lagi. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Zaki Mubarak yang telah memberikan tausiah dan juga Ustaz Arifin Nugroho. Asalkan ketika kita taubat, benar-benar taubat dan tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan itu lagi. Baik, di akhir segmen pemirsa nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Arifin Nugroho. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan bekal untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, Anda juga menyaksikan program Damai Indonesiaku, tausiah-tausiah guru-guru kami di portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak dan Ibu sekalian kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah, mengampuni dosa-dosa kita, menambah amal soleh kita, dan insya Allah segala hajat yang kita hajatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita doakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza, Palestina. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran dan kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina mujahidina fi Falastina fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.